Saya murid Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki session yang terakhir, session yang ke-12 dari program Saya Murid Kristus level bertumbuh. Dan hari ini kita akan membahas peristiwa akhir zaman. Saudara, kita sedang berada pada bagian yang terakhir dari akhir zaman, dan tidak lama lagi Tuhan Yesus Kristus akan segera datang untuk kali yang kedua. Itu adalah hal yang pasti terjadi. Tetapi tentang saat kedatangannya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, yang tahu hanya Bapa di sorga. Itu sebabnya kita tidak perlu meramal dan tidak perlu mempercayai ramalan-ramalan tentang waktunya, tahunnya, bulannya, kapan Yesus datang. Sebab kita tidak pernah diangkat menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Namun kita harus selalu menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Artinya kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia untuk menyambutnya. Saudara, tetapi kita harus membaca tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa waktunya memang sudah sangat dekat. Sehingga kita berjaga-jaga, berdoa, hidup dalam kekudusan, seperti mempelai wanita yang mempersiapkan diri dengan mengenakan pakaian putih bersih yang maha indah untuk menyambut Kristus Yesus, sang mempelai pria itu. Dalam Matius 24 misalnya ditunjukkan beberapa tanda kedatangan Tuhan yang kedua, yang akan diawali dengan penyesatan, bangkitnya nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Kemudian akan ada peperangan di seluruh dunia, akan ada kelaparan di berbagai tempat, gempa bumi di sana sini, penganiayaan terhadap orang percaya makin hebat. Tetapi salah satu hal yang menggembirakan adalah Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kedatangan Kristus pada akhir zaman itu akan terbagi dalam dua tahap yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai pengangkatan atau rapture. Yesus akan datang di awan-awan, tidak menjejakkan kaki di bumi. Lalu setelah dia datang di awan-awan, orang-orang percaya yang sudah lahir baru akan dibawa, akan diangkat, menjumpai Yesus di awan-awan dan kemudian naik ke sorga. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ," maksudnya ke rumah Bapa, "dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi orang percaya akan diangkat, dibawa, menyongsong Kristus di awan-awan. Tetapi setelah kurun waktu tertentu akan ada yang disebut sebagai penampakan Kristus, yaitu Yesus datang dari sorga dengan orang-orang kudusnya yang telah diangkat. Lalu mereka akan menjejakkan kaki di bumi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini. Yudas 1 ayat yang ke-14 berkata demikian. "Juga tentang mereka, Henoh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya." Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Berarti orang kudus itu harus dibawa naik dulu ke atas, baru kemudian datang dari sorga ke atas muka bumi ini. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Yang pertama adalah pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17 berkata demikian. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Haleluya. Urutannya adalah begini. Penghulu malaikat akan berseru. Lalu yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Tetetetet, tererereret. Maka Tuhan yang ketiga turun dari sorga.
Lalu yang keempat, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Kuburan-kuburan akan terbelah dan orang-orang percaya akan dibangkitkan. Dan yang kelima, kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang, kita tidak akan pernah mati, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, dan bersama dengan orang mati yang sudah dibangkitkan, kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah peristiwa yang luar biasa yang akan terjadi di akhir zaman. Kita akan diangkat tanpa baju astronot, saudara, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Nah, kebangkitan akan mendahului peristiwa pengangkatan. Dan itulah yang disebut sebagai kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang benar. Lalu orang yang dibangkitkan dan juga orang percaya akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Yaitu tembus tembok, tiba-tiba bisa menghilang, bisa makan walaupun tidak perlu makan. Dan pada waktu kita mengenakan tubuh kemuliaan itu, untuk diangkat, segala perlengkapan tubuh duniawi ini akan ditinggalkan. Jam tangan copot, baju lepas, gigi palsu rontok. Dan kita akan sungguh-sungguh mengenakan tubuh yang baru pada waktu menyongsong Tuhan di angkasa. Sebab darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, contoh orang yang pernah diangkat dalam Alkitab, misalnya Henokh yang hidup bergaul dengan Allah, lalu dia diangkat oleh Tuhan. Elia diangkat dengan kereta berapi. Lalu Yesus Kristus yang hilang dari pandangan murid-murid ketika dia diangkat ke sorga. Juga nanti dalam kitab Wahyu diceritakan ada 2 orang saksi Allah yang akan diangkat hidup-hidup ke sorga. Saudara, pada saat itulah di dunia akan terjadi kegemparan karena kubur orang percaya yang sudah berada di atas muka ini, di bumi ini berabad-abad akan terbelah. Dan orang-orang percaya yang saleh akan dibangkitkan. Nah, kalau ada orang Kristen sejati yang hari itu sedang mengemudikan mobil atau naik pesawat, tiba-tiba mobil jalan sendiri, terjadi tabrakan karena orang-orang percaya akan diangkat dalam sekejap mata. Itu sebabnya berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu waktunya, supaya kita diangkat dan jangan ditinggalkan. Sebab pada waktu itu, jika ada 2 orang di ladang, yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Saudara, mari kita bersiap sedia menjelang waktu pengangkatan yang sudah sangat dekat itu. Nah, kapankah peristiwa pengangkatan itu terjadi? Ada yang berkata, oh itu akan terjadi sebelum masa aniaya antikris. Ada yang berkata di tengah masa aniaya. Ada yang bilang setelah masa aniaya. Ada yang berkata, oh pengangkatan itu parsial, akan terjadi beberapa kali, baik sebelum masa aniaya maupun selama masa aniaya antikris. Tapi bagi saya yang penting bukan kapan waktunya, tapi yang penting siap sedia. Kapan saja Tuhan datang dan menjemput kita, mengangkat kita, kita harus siap sedia. Haleluya. Yang kedua, setelah peristiwa pengangkatan, orang-orang yang diangkat itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya bema. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahta pengadilan Kristus adalah penghakiman untuk orang percaya. Jadi orang-orang percaya semuanya akan dihakimi di sini. Yang dilihat adalah perbuatan orang percaya dan motivasi hati mereka setelah mereka percaya kepada Yesus. Dan tujuannya bukan untuk memasukkan orang ke dalam api neraka, tidak lagi menentukan apakah ini masuk surga atau masuk neraka, tetapi untuk menentukan apakah orang itu mendapatkan pahala atau tidak. Sebab dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama ada janji yang luar biasa dikatakan di sana. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang sudah percaya tidak akan dihukum lagi masuk ke dalam neraka. Jika demikian, untuk apa diadili? Kita orang percaya akan diadili untuk menentukan apakah kita akan mendapatkan upah dari Tuhan ataukah tidak. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian cuma-cuma.
Tapi pahala itu akan kita peroleh berdasarkan perbuatan setelah kita diselamatkan. Nah, kalau setelah kita diselamatkan, kita cinta Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang sungguh tulus di hadapan Dia, maka kita tentu akan mendapatkan mahkota dari sorga. Ukurannya adalah apakah kita melayani dengan tulus dan dapat dipercaya. Sebab kalau kita melayani tetapi motivasinya rendah, seperti mengharapkan uang, mengharapkan pujian, atau iri hati kepada orang lain, maka menurut Alkitab kita tetap akan selamat masuk surga, tetapi kita akan kehilangan pahala. Dan tentu kita akan merasa malu dan kecewa kalau hal itu terjadi. Kan itu milikilah motivasi yang murni sehingga kita mendapatkan pahala dan bisa bernyanyi. Hei, 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga, karena rajin bekerja, kerja untuk Tuhan. Ada pahala yang Tuhan berikan, yaitu mahkota-mahkota, dan kita memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Yang ketiga, saudara, setelah pembagian pahala pada tahta pengadilan Kristus, kita akan masuk dalam pesta kawin anak domba, di mana Kristus akan bersama-sama dengan gerejanya, orang-orang percaya, di mana ada sukacita dan mereka bersama tidak akan terpisahkan lagi sampai selama-lamanya. Wahyu 19 ayat yang ke-6 dan 7 berkata demikian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ada pesta kawin anak domba. Ini bukan pesta ayam goreng atau nasi goreng, saudara, tapi pesta rohani di mana ada sukacita, kebenaran, karena Roh Kudus itu kita alami sampai selamanya. Nah, peristiwa keempat, sementara orang-orang percaya yang sudah diangkat itu masuk di dalam pesta kawin anak domba, di dunia orang-orang yang ditinggalkan akan masuk di dalam masa sengsara antikristus. Karena akan muncul antikristus dan nabi palsu yang akan menguasai dunia ini. Nah, antikristus akan memerintah menurut kitab Daniel selama 7 tahun, yang dibagi di dalam 2 tahapan. 3,5 tahun pertama, dia akan mengadakan perjanjian 7 tahun damai dengan Israel. Mungkin antikristus ini berasal dari Eropa. Bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Ada gereja dunia yang besar yang kompromi dengan antikris. Kemudian Israel akan diserbu oleh kerajaan dari utara dan selatan, mungkin Rusia dan Afrika. Tapi kemudian musuh-musuh Israel ini akan dibinasakan oleh Allah. Akan ada pertobatan 144.000 orang Yahudi dan kemudian memberitakan Injil ke seluruh dunia sehingga banyak orang akan diselamatkan. Dan penghukuman dunia yang disebut Alkitab dengan istilah pembukaan 7 materai dan 7 sangkakala itu akan ditiup, sehingga banyak hukuman yang luar biasa beratnya akan melanda bumi ini. 3,5 tahun kedua dari pemerintahan antikris ditandai dengan dibatalkannya perjanjian damai dengan Israel itu. Dan gereja dunia yang kompromi dengan antikris akan dihancurkan, karena pada waktu itu antikris ingin disembah sebagai Tuhan. Setan dilemparkan dari udara ke bumi sehingga memberikan kuasa yang lebih luar biasa dengan kejahatannya kepada antikris dan antek-anteknya. Orang-orang Yahudi akan mengalami aniaya besar, banyak orang yang mati dibunuh pada waktu itu. Dan antikris akan memberikan tanda 666 di tangan sebelah kanan dan di dahi orang. Bahkan sekarang ini sudah ada satu microchip sebesar butiran dari beras yang sudah diciptakan dan diedarkan di banyak negara, sehingga orang tidak perlu lagi menggunakan uang, kredit card dan sebagainya, tapi dimasukkan di tangan kanan dan di dahi dengan tanda 666. Dan ini merupakan cikal bakal di mana antikris akan menguasai semuanya. Sebab kalau orang tidak pakai tanda ini, mereka tidak bisa berjual beli atau berdagang. Tetapi kita harus menghindari
tanda itu, karena ini adalah tanda dari si iblis. Saudara, orang percaya yang percaya kepada Yesus pada masa itu akan mati syahid. Dan akan ada pelayanan dua saksi yang diutus oleh Allah untuk menceritakan tentang pertobatan, menubuatkan supaya orang bertobat. Saudara, karena cawan murka Allah, hukuman Allah yang luar biasa akan dicurahkan ke atas muka bumi. Nah, peristiwa berikutnya pada akhir masa antikris akan terjadi perang besar, namanya perang Harmagedon, yang akan melibatkan Israel, antikris dan sekutu Eropa, negara-negara barat, dan juga negara-negara timur, raja-raja dari timur, dari Cina, dari Jepang, dan sebagainya, akan berperang dan berkumpul di lembah Yisril di Israel. Tapi pada waktu itulah Tuhan Yesus akan datang dari sorga dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dia akan menangkap antikris dan nabi palsu dan langsung melemparkannya ke dalam neraka. Lalu diadililah bangsa-bangsa yang ada, yang pro kepada antikris dan nabi palsu akan dibunuh dan dilemparkan ke Hades atau ke alam maut, menantikan nanti dibangkitkan pada kebangkitan kedua untuk dihakimi dalam pengadilan tahta putih yang besar dan dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi yang tidak menyembah antikris namun mendukung umat Allah Israel boleh masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, yang keenam, setelah perang Harmagedon itu akan ada masa kerajaan 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Haleluya. Akan ada kerajaan damai selama 1000 tahun di atas muka bumi, di mana Kristus akan memerintah bersama dengan orang kudusnya. Pada waktu itu iblis akan dirantai di jurang maut, sehingga tidak bisa menggoda manusia. Masa itu adalah masa yang penuh dengan damai. Tumbuhan akan tumbuh dengan subur sekali. Binatang akan berdamai. Kambing akan tidur bersebelahan dengan macan, dengan harimau. Dan mereka tidak saling membunuh satu dengan yang lain. Kristus akan memerintah dengan orang kudusnya. Dengan ibu kotanya dari kerajaan 1000 tahun damai ini adalah Yerusalem. Tidak ada penyakit di sana kecuali orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Nah, kita perlu ketahui dalam kerajaan 1000 tahun ada dua macam manusia. Yang pertama adalah yang memerintah, yang telah mengenakan tubuh kemuliaan, yang tidak bisa berdosa. Mereka ini adalah orang yang sudah diangkat ke sorga terlebih dahulu dan kemudian turun kembali bersama Yesus pada akhir perang Harmagedon. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang diperintah, yaitu dengan tubuh biasa, bisa berdosa. Mereka adalah sisa orang Israel yang masih hidup dan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah antikris. Dan bagi mereka tetap ada perkawinan, tetap ada kelahiran, mereka akan punya anak-anak, tapi usianya akan panjang, mungkin hampir mencapai 1000 tahun. Usia seperti pada zaman Adam dan keturunannya, 900 lebih, hampir 1000 tahun. Orang yang mati dalam usia 100 tahun dianggap kena kutuk. Pada waktu itu akan ada satu bahasa di dunia, akan ada damai sejahtera, dan tidak akan ada peperangan. Inilah kerajaan damai yang dirindukan oleh semua umat manusia. Nah, peristiwa yang ketujuh, setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka iblis akan dilepaskan sebentar saja untuk menggoda manusia. Dan ternyata banyak manusia yang sudah hidup dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu manusia yang diperintah, ternyata mengikuti godaan setan untuk melawan Tuhan, melawan Kristus. Ini menunjukkan bahwa hati manusia belum berubah, walaupun kondisinya begitu makmur, begitu indah dan diperintah oleh Kristus. Betapa pentingnya kelahiran baru yang mengubah manusia secara total. Tapi tentu saja Allah murka dan langsung membinasakan iblis dan seluruh pengikutnya, langsung dicampakkan ke dalam api neraka. Setelah itu yang ke-8 akan ada penghakiman tahta putih. Dalam Wahyu 20 ayat 11
dikatakan demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa akan ada pengadilan yang berbeda dengan pengadilan tahta Kristus yang sudah saya sebutkan. Ini disebut penghakiman tahta putih. Setelah iblis dicampakkan ke neraka, langit dan bumi akan lenyap. Itulah yang disebut kiamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, kiamat akan terjadi. Lalu orang-orang yang tidak percaya, yang sudah mati, akan dibangkitkan. Ini disebut sebagai kebangkitan kedua. Kebangkitan orang yang berdosa, kebangkitan orang yang tidak benar. Dan mereka semuanya akan dihakimi untuk menerima ketetapan penghukuman kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi sebelum orang berdosa dicampakkan ke dalam neraka, selama mereka mati, rohnya itu ada di Hades, di alam maut. Kalau roh orang benar itu ada di pangkuan Abraham. Nanti dibangkitkan, diadili pada pengadilan tahta Kristus untuk membagi pahala. Sedangkan orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua dan diadili pada penghakiman tahta putih tidak bisa masuk surga. Mereka akan masuk neraka semuanya. Saudara, karena itulah mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, karena pengadilan akan kita alami. Yang terakhir, yang ke-9, akan ada langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Setelah semuanya berlalu, maka langit dan bumi baru akan diciptakan. Dan sorga itu akan bergabung, merger dengan langit dan bumi baru yang telah Tuhan ciptakan itu. Tidak ada yang najis di sorga. Semuanya suci, semuanya mulia. Dosa, iblis, penyakit, air mata tidak akan ada lagi. Tetapi semuanya di dalam sorga, orang akan beribadah, menyembah, melayani Allah dengan kekudusan sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita hidup benar, sebab Yesus akan segera datang. Dan orang yang tidak percaya dicampakkan ke dalam neraka, tapi orang percaya akan masuk ke dalam sorga. Saudara, biar kita menjadi anak Tuhan yang berkenan kepadanya, supaya kita ditemukan setia dan beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.